Perlawanan Banten terhadap Belanda VOC oleh Alia dan Latifah. Berikut adalah tokoh penting dari peristiwa perlawanan rakyat Banten terhadap Belanda VOC. Yang pertama adalah Sultan Ageng Tirtayasa. Beliau adalah Sultan ke-6 dengan gelar Sultan Abdul Fattah Al-Mafaki. Lalu yang kedua adalah Arya Purbaya. Arya Purbaya adalah putra dari Sultan Ageng Tirtayasa. Selanjutnya adalah latar belakang perlawanan rakyat Banten terhadap VOC. Banten terletak di ujung barat dari Pulau Jawa. Lokasinya strategis sebagai bandar perdagangan nasional Asia, membuat perkembangan ekonomi rakyat Banten berkembang pesat. Pada tahun 1619, VOC mendirikan bandar di Batavia. Diakibatkan hal ini, terjadi persaingan perebutan posisi bandar perdagangan internasional antara Banten dan Batavia. Persaingan ini berkembang menjadi bentuk serangan rakyat Banten terhadap VOC. Pada tahun 1651, Sultan Ageng Tirtayasa atau Pangeran Surya naik tahta di Kesultanan Banten. Naiknya tahta dari Sultan Ageng menjadikan kesempatan besar untuk memulihkan posisi Banten sekaligus menandingi perkembangan VOC di Batavia. Perkembangan di Banten ternyata sangat tidak disenangi oleh VOC. Oleh karena itu, untuk melemahkan peran Banten sebagai bandar perdagangan, VOC sering melakukan blokade. Sebagai balasan, Sultan Ageng mengirim beberapa pasukannya untuk mengganggu kapal-kapal dagang VOC dan menimbulkan gangguan di Batavia. Dalam rangka memberi tekanan dan memperlemah kedudukan VOC, rakyat Banten juga melakukan perusakan terhadap beberapa kebun tanaman tebu milik VOC. Akibatnya, hubungan antara Banten dan Batavia semakin memburuk. Proses perlawanan. Jalannya perlawanan Banten terhadap VOC dimulai ketika melakukan perusakan terhadap kebun-kebun milik VOC. Salah satu sasarannya yakni tanaman tebu. Akibatnya, serangan yang dilakukan tersebut, VOC kemudian memperkuat pertahanan kota Batavia dengan mendirikan benteng, salah satunya bernama Norwich. Sultan Ageng Tirtayasa juga memperkuat pertahanan Banten dengan membuat saluran irigasi yang membentang dari Sungai Pontang sampai Sungai Untung Jawa. Selain berfungsi untuk meningkatkan produksi pertanian, saluran irigasi dimasukkan juga untuk memudahkan transportasi perang. Pada masa pemerintahan Sultan Ageng ini, memang banyak dibangun saluran air atau irigasi. Oleh karena jasa-jasanya ini, maka Sultan digelari Sultan Ageng Tirtayasa. Tirta sendiri artinya adalah air. Pada tahun 1671, Sultan Ageng Tirtayasa mengangkat putra mahkota Abdul Nazar Abdul Qahar sebagai raja pembantu yang lebih dikenal dengan nama Sultan Haji. Sebagai raja pembantu, Sultan Haji bertanggung jawab urusan dalam negeri, dan Sultan Ageng Tirtayasa bertanggung jawab urusan luar negeri dibantu putranya yang lain, yakni Pangeran Arya Purbaya. Pemisahan urusan pemerintahan ini tercium oleh wakil Belanda di Banten, yaitu Wyckoff, yang kemudian mendekati dan menghasut Abdul Qahar. Termakan hasutan VOC, Sultan Haji mencurigai ayah dan saudaranya. Sultan Haji khawatir tidak akan bisa naik tahta kesultanan jika masih ada putra Sultan Ageng, Pangeran Arya Purbaya. Kekhawatiran ini akhirnya melahirkan persengkongkolan dengan VOC untuk merebut tahta kekuasaan Banten. VOC bersedia membantu Sultan Haji dengan 4 syarat, yaitu 1. Banten harus menyerahkan Cirebon kepada VOC. 2.
monopoli lada di Banten dipegang oleh VOC dan harus menyingkirkan Persia, India, dan Cina. 3. Banten harus membayar Rp600.000 apabila ingkar janji. 4. Pasukan Banten yang menguasai daerah pantai dan pedalaman Priangan segera ditarik kembali. Pada tahun 1681, VOC atas nama Sultan Haji berhasil merebut Kesultanan Banten. Istana Surosowan berhasil dikuasai. Sultan Haji menjadi Sultan Banten yang berkedudukan di Istana Surosowan. Sultan Ageng kemudian membangun istana yang baru berpusat di Tirtayasa. Akhir perlawanan. Pada tahun 1682, pasukan Sultan Ageng Tirtayasa berhasil mengepung Istana Surosowan. Sultan Haji terdesak dan segera meminta bantuan tentara VOC. Lalu, datanglah bantuan tentara dipimpin oleh Francois Drake. Pasukan Sultan Ageng Tirtayasa dapat dipukul mundur dan terdesak hingga ke benteng Tirtayasa. Sultan Ageng Tirtayasa akhirnya meloloskan diri bersama putranya, Pangeran Purbabaya, ke hutan lebat. Mereka masih melancarkan serangan, sekalipun dengan bergerilya. Tentara VOC terus memburu. Sultan Ageng Tirtayasa beserta pengikutnya yang kemudian bergerak ke arah Bogor. Pada tahun 1683, Sultan Ageng Tirtayasa berhasil ditangkap oleh VOC dengan tipu muslihat. Sultan Ageng ditawan di Batavia sampai wafatnya pada tahun 1692. Sultan Ageng wafat, sisa-sisa tentara Banten tetap mengadakan perlawanan. Setelah Kesultanan Banten dihapus oleh Belanda, perjuangan melawan penjajah dilanjutkan oleh rakyat Banten yang dipimpin oleh ulama dengan menggelorakan semangat perang Sapil. Keadaan ini berlangsung sampai negara Republik Indonesia diproklamasikan kemerdekaannya.